Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Laut Merah kembali bergolak. Bukan sekadar riak ombak yang menghantam lambung kapal, tapi tensi politik dan konflik yang mendidih di bawah permukaannya. Ketegangan antara kelompok Houthi dan Amerika Serikat kian memuncak, memicu krisis baru yang mengguncang jalur perdagangan dunia. Semua bermula dari satu akar persoalan, blokade Israel terhadap bantuan kemanusiaan ke Gaza. Bagi Houthi, ini bukan hanya isu politik, ini soal keadilan dan keberpihakan. Mereka kembali mengklaim Laut Merah sebagai wilayah sikap mereka. Sementara itu, Amerika Serikat geram. Jalur logistik global mereka terganggu, tapi Houthi tetap tak bergeming. Mereka melangkah tanpa gentar, bahkan berani menantang langsung kekuatan militer Amerika. Sejak 7 Oktober 2023, Laut Merah dan terusan Suez tak lagi sekadar nama dalam peta. Mereka telah menjadi panggung utama pergulatan kekuasaan, ketegangan, dan perlawanan. Saat Israel memulai serangannya ke Gaza, Houthi tak tinggal diam. Gelombang reaksi datang dari arah Yaman. Kelompok milisi ini mulai menghadang kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel, bahkan yang hanya sekadar memiliki kaitan komersial. Padahal, jalur ini krusial. Sekitar 12 hingga 15% arus perdagangan global mengandalkan Laut Merah dan terusan Suez sebagai urat nadi utama. Jalur vital ini menghubungkan Eropa dan Asia secara efisien, cepat, dan hemat biaya. Tapi kini, semuanya berubah drastis. Jumlah kapal yang melintas menurun tajam. Dari 26.000 kapal yang melewati rute ini pada 2023, menjadi hanya 13.200 kapal di tahun 2024. Separuhnya hilang, bukan karena lautnya mengering, tapi karena ketakutan dan risiko yang membayangi. Kini, banyak kapal memilih rute memutar melalui Tanjung Harapan, menyusuri pantai Afrika, meski berarti perjalanan yang jauh lebih panjang. Biaya membengkak, waktu terbuang, dan bahan bakar terkuras. Sebuah kontainer yang dulunya hanya butuh 25,5 hari dan menempuh 18.250 km lewat Laut Merah, kini harus menanggung 34 hari perjalanan dengan rute sejauh 25.002 km. Tambahan 9 hari itu bukan hanya angka, itu berarti keterlambatan distribusi barang dan tekanan logistik yang tak main-main. Keputusan Houthi untuk menguasai Laut Merah membuat para pelaku industri berpikir dua kali. Mereka tidak lagi melihat rute ini sebagai jalur aman. Nyawa kru, nilai kapal, dan isi kargo kini menjadi taruhan. Bahkan ketika pada Januari 2025 Houthi mulai menunjukkan sikap melunak, bertepatan dengan tercapainya gencatan senjata antara Hamas dan Israel, keraguan itu belum sepenuhnya sirna. Dunia pelayaran masih enggan kembali. Luka trauma geopolitik tak mudah sembuh begitu saja. Untuk sementara, mereka tetap memilih rute panjang, mahal, namun dianggap lebih pasti. Maret 2025 bukan lagi sekadar penanda awal musim semi. Ia menjadi saksi bagaimana bara api konflik di Laut Merah kembali menyala. Israel kembali memantik kemarahan dunia dengan memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dan seperti bara yang disiram bensin, Houthi kembali meledak. Milisi bersenjata asal Yaman ini tak menunggu lama. Mereka segera mengumumkan akan kembali menggempur kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Tentu saja Amerika Serikat tak tinggal diam. Mereka langsung pasang kuda-kuda, siap menanggapi dengan kekuatan penuh. Ketegangan berubah menjadi aksi. Saling serang pun tak terelakkan. Melihat bagaimana keras kepala dan berani kedua pihak ini, banyak pengamat memprediksi bahwa konflik ini tak akan reda dalam hitungan hari. Ini adalah babak baru dari drama geopolitik yang bisa berlangsung berminggu-minggu, bahkan lebih. Puncaknya terjadi pada Sabtu, 15 Maret 2025. Amerika Serikat mengguncang Yaman dengan serangan udara brutal. Ledakan demi ledakan merobek langit, meninggalkan puing-puing dan tangisan. Gedung Putih mengklaim serangan itu berhasil menargetkan beberapa pemimpin penting Houthi. Aksi ini disebut-sebut sebagai operasi militer Amerika yang paling signifikan di Timur Tengah sejak masa pemerintahan Trump. Target utama serangan adalah titik-titik strategis di wilayah yang dikuasai Houthi, termasuk ibu kota Sanaa dan provinsi Saada. Michael Waltz, penasihat keamanan nasional Amerika, menegaskan bahwa mereka sengaja menyasar pemimpin milisi, infrastruktur vital, dan gudang rudal Houthi. Menteri Pertahanan Amerika, Pete Hegseth, dengan suara dingin menyampaikan pesan tegas, serangan ini tidak akan berhenti sampai Houthi berhenti menyerang kapal-kapal yang melintas di Laut Merah. Tentu saja, Houthi tak akan tinggal diam.
Serangan balasan mereka datang cepat dan tanpa ragu. Hanya berselang 1 hari, 16 Maret, mereka mengklaim telah menyerang kapal induk milik Amerika Serikat. Serangan itu diluncurkan dengan kekuatan besar, 18 rudal balistik dan jelajah, ditambah drone bersenjata. Semuanya diarahkan langsung ke simbol kekuatan Amerika di laut. Meski belum ada respons resmi dari pihak Amerika, klaim ini mengirimkan pesan yang jelas. Houthi siap bertarung habis-habisan. Tak hanya itu, Houthi kini mulai mengalihkan fokus ke kapal-kapal komersial milik Amerika. Target mereka bukan lagi hanya kapal perang, mereka ingin mengguncang perekonomian global. Di medan ini, kedua belah pihak mengerahkan senjata terbaik mereka. Amerika Serikat dengan kekuatan tempur canggihnya, kapal induk USS Harry S. Truman, rudal presisi tinggi, bom berpemandu, dan drone bersenjata yang bisa membidik target tanpa celah. Namun Houthi juga tak bisa diremehkan. Mereka punya rudal balistik berdaya jelajah hingga 2000 km, mampu terbang rendah dan menghindari deteksi radar. Sebuah ancaman nyata yang tidak bisa disingkirkan dengan arogansi teknologi semata. Ketegangan antara Houthi dan Amerika Serikat yang kembali memanas pada Maret 2025 tak hanya mengguncang Laut Merah, tapi juga menggema hingga ke berbagai penjuru dunia. Sorotan internasional mulai mengarah pada dua kutub yang saling menuding dan saling menekan. Salah satu suara paling nyaring datang dari Iran, negara yang kerap dituduh sebagai penyokong utama kelompok milisi bersenjata di Timur Tengah, termasuk Houthi. Tak heran jika serangan Amerika tak hanya menyasar Houthi, tapi juga membawa pesan ancaman terselubung kepada Teheran. Presiden Amerika Donald Trump bahkan secara terbuka meminta Iran untuk menghentikan intervensinya terhadap kelompok tersebut. Iran tak tinggal diam. Dengan nada keras dan sikap diplomatik yang tegas, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, mengajukan protes resmi ke Dewan Keamanan. Ia menuding pernyataan Presiden Trump dan pejabat Amerika lainnya sebagai tindakan yang ceroboh dan provokatif. Iran membantah segala tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran embargo senjata di Yaman dan menegaskan bahwa mereka tak ikut campur dalam keputusan strategis Houthi. Komandan Garda Revolusi, Hossein Salami, bahkan menyatakan bahwa Houthi adalah kekuatan independen yang menentukan langkah-langkah militernya sendiri. Sebuah pernyataan yang memotong asumsi dunia sekaligus membuka ruang spekulasi baru. PBB pun turut angkat bicara. Sekretaris Jenderalnya, Antonio Guterres, menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi kekerasan yang terjadi, menyerukan semua pihak agar menahan diri dan mematuhi hukum humaniter internasional. Dalam nada yang lebih mendesak, PBB mengingatkan bahwa konflik ini telah memicu krisis kemanusiaan yang begitu serius di Yaman dan satu-satunya jalan keluar adalah melalui solusi politik, bukan peluru dan rudal. Kesultanan Oman, dengan posisinya yang netral dan damai, menyayangkan keras serangan tersebut. Mereka mengingatkan dunia bahwa tiap roket yang diluncurkan hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat sipil. Melalui Kementerian Luar Negeri, Oman menyerukan dibukanya ruang dialog dan perundingan sebagai jalan tengah dari kekacauan yang kian memburuk. Sebuah suara bijak di tengah hiruk-pikuk kekuasaan. Di sisi lain, Hizbullah mengecam keras tindakan Amerika, menyebutnya sebagai terorisme negara. Solidaritas mereka terhadap Houthi disuarakan melalui berbagai media. Mereka menyatakan bahwa serangan udara Amerika bukan sekadar agresi militer, tapi sebuah kejahatan perang yang mencoreng kemanusiaan. Ini adalah wajah buruk pemerintahan Amerika Serikat yang terlibat dalam terorisme. Dan kini, sahabat beriman, kita sampai di titik yang penuh tanda tanya, titik di mana dunia menahan napas. Di tengah ancaman rudal dan suara bom yang menggelegar, satu pertanyaan menggelayut di langit Timur Tengah. Apakah Houthi akan gentar menghadapi gempuran kekuatan Amerika Serikat? Ataukah justru mereka akan menjawab dengan perlawanan yang lebih membara?